Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Halis Melania dengan NIM 23500310669 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana permodelan menggunakan SAP 2000 untuk merancang gedung 3 lantai yang dipergunakan untuk perkantoran. Nah, dalam permodelan ini kita menggunakan mutu beton 25 MPa untuk balok dan 4 lantai, sedangkan 30 MPa untuk kolom. Adapun untuk ukuran baloknya itu 30/60, 25/50, dan 25/40. Sedangkan untuk ukuran kolomnya itu ada di 40/40. Langsung saja ke langkah-langkahnya. Yang pertama, jika kita ingin membuat project baru, kita bisa pergi ke file, lalu klik new model, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Lalu kita atur juga default unitsnya itu KNM, dan karena kita akan merancang sebuah gedung, kita pilih tempatnya itu 3D frame, maka akan muncul seperti ini. Nah, number of storiesnya kita isi 3, number of base X-nya kita isi 2, dan Y-nya kita isi 3, story height-nya 4, by width X-nya 5, dan ininya 6. Lalu kita klik OK, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Lalu selanjutnya kita melakukan modifikasi material beton. Caranya kita pergi ke Define, Materials, dan kita modify. Nah, di sini kita buat dulu yang pertama untuk yang 30 MPa. Material grade-nya juga 30 MPa. Nah, untuk modulus elastisitasnya itu kita dapat menggunakan rumus 4700 akar FC prime. Eh, dan dihitung hasilnya modulus elastisitas untuk FC prime sebesar 30 itu 25.742,96 MPa. Nah, ini kita isi 30. Ini juga kita isi 30. Nah, untuk membuat yang material 25 MPa, kita klik add copy of material, kita isi menjadi 25 MPa, ininya juga. Nah, untuk modul elastisitasnya, yaitu 23.500. Isi 25, kita isi 25, kita klik OK. Nah, selanjutnya kita membuat modifikasi material baja. Caranya dengan klik add new material. Nah, material type-nya kita pilih rebar, standar dan grade-nya sudah benar. Kita klik OK. Lalu kita modify yang tadi. Kita beri nama BJTS 420B. Lalu modulus elastisitasnya itu 200.000. FY dan FYE-nya 420 MPa. Sedangkan untuk FU dan FUE-nya itu 525 MPa. Lalu kita klik OK dan klik OK. Nah, lalu selanjutnya kita mendefinisikan penampang balok. Caranya kita pergi ke Define, Section Properties, lalu Frame Section. Kita add new properties. Nah, di sini property type-nya kita pilih konkret dan bentuknya itu rektangular. Section name-nya pertama kita buat yang
ukuran 30/60, depth-nya itu 0,6, dan width-nya itu 0,3. Karena ini merupakan balok, maka kita gunakan materialnya 25 MPa. Lalu kita klik concrete reinforcement. Nah, di sini design type-nya itu kita ubah ke beam. Kita klik OK. Dan kita klik set modifiers. Moment of inertia about three axis-nya itu 0,35. Kita klik OK. Dan OK. Lalu lakukan hal yang sama untuk dua balok yang lainnya dengan cara add copy of property. Kita ubah ukurannya. Kita ubah section name-nya. Ya, sama. Untuk yang 40 sama. Nah, kita buat lagi untuk kolom. Kita ubah width-nya menjadi 0,4. Materialnya kita ubah menjadi 30. Dan design type-nya kita ubah menjadi kolom. Selain itu, reinforcement to be-nya itu kita pakai yang desain, lalu kita klik OK. Set modifiers-nya, moment of inertia about to and three axis-nya kita ubah menjadi 0,7. Kita klik OK dan OK. Nah, lalu selanjutnya kita buat plat lantainya dengan cara kita pergi ke define section properties, lalu area section. Nah, kita pilih tipenya, kita klik yang add new section, lalu kita ubah namanya menjadi ukuran platnya 13 cm, tipenya sheltin, membrannya 0,13, bendingnya 0,13, dan materialnya 25 mPl. Kita klik OK dan OK. Nah, lalu selanjutnya kita memodifikasi grid strukturnya dengan cara klik kanan di bagian sini, lalu kita klik edit grid data, lalu kita modify atau show system. Nah, di sini display grid-nya kita ubah menjadi spacing dan centang yang glue to grid lines. Di sini X grid datanya kita isi jadi 6,9, 4,7. Nah, kan untuk Y-nya kita isi menjadi 3,8, 5,7, dan 2,8. Oke. Oke. Nah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Lalu kita klik yang set XY view ini untuk eh, membuat penampang model balok induk. Nah, lalu kita blok bagian sini, lalu kita ubah ukurannya menjadi balok ukuran 30/60, karena itu merupakan ukuran dari balok anak. Caranya klik assign, frame section. Nah, kita gunakan yang ukuran B30/60, apply, lalu oke. Bagian sebelah sini juga kita ubah menjadi 30/60, caranya sama. Nah, untuk bagian yang lainnya, kita gunakan ukuran 25/50. Caranya ke assign, frame section, 25/50, klik apply,
dan oke. Nah, lalu selanjutnya itu ya itu kita buat permodelan untuk balok anak. Ini kita di elevasi 12, kita blok yang sebelah sini. Kita akan mereplikatnya dengan cara Ctrl R. Nah, kita isi DX-nya itu menjadi satu, numbernya itu satu, karena kita akan membuat duplikatnya sebanyak satu. Kita klik apply, dan oke. Satu lagi sebelah sini, kita blok, Ctrl R, dan kita ubah DX-nya menjadi negatif 1,9, karena arahnya ke sebelah kiri, sehingga menjadi negatif. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Lalu kita akan buat juga balok anak dengan cara lain, yaitu menggunakan tools Quick Draw Secondary Beams. Nah, sectionnya itu menggunakan 25/40. Lalu moment releasesnya itu continuous. Spacingnya number of beams, dan number of beamsnya itu 1. Nah, untuk approx orientationnya itu ada parallel to Y. Parallel to Y itu untuk membuat balok anak dengan arah vertikal, sedangkan untuk yang X itu untuk arah horizontal. Pertama kita yang ini dulu, kita buat di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Sedangkan sekarang kita buat yang arah horizontal menggunakan yang X. Lalu di sini masih ada bagian balok yang terpisah, maka kita akan menyatukan keduanya dengan klik edit, edit lines, join frames. Nah, lakukan hal yang sama untuk balok yang sebelah kanannya, sebelah sini. Nah, lalu lalu langkah selanjutnya itu kita buat plat lantai. Nah, ini sudah benar ukurannya 13 cm. Caranya kita dengan mengklik dari titik ujung pojok kiri atas ke bagian pojok kiri bawah seperti ini. Untuk yang ini sampai ke sini. Hasilnya menjadi seperti ini. Maka kita akan munculkan eh, plat lantainya agar terlihat. Caranya pergi ke display option, lalu general option, dan fill object, klik apply, dan oke. Hasilnya akan berubah menjadi seperti ini. Lalu kita klik yang object string ini. Nah, di sini masih ada plat lantai yang menyatu. Kita akan pisahkan menggunakan tools divide. Caranya kita blok seperti ini. Kita ke edit, edit areas, divide areas, isinya di sini 2, bawahnya 2. Lalu kita klik apply, dan oke. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini.
Nah, selanjutnya kita akan mereplicate balok ini untuk elevasi 8 dan elevasi 4. Kita pergi dulu ke elevasi 8 dan elevasi 4 untuk menghapus semua balok-baloknya. Ini juga. Kita balik lagi ke elevasi 12. Nah, caranya kita blok semua, kita Ctrl R, kita isi dx-nya menjadi negatif 4. Kenapa negatif 4? Karena jarak antar tiap lantainya itu 4 meter dan ini akan direplicate ke arah bawah sehingga negatif. Lalu di sini numbernya 2 karena akan direplicate ke elevasi 8 dan elevasi 4. Kita klik apply dan oke. Nah, untuk melihat hasilnya kita bisa klik 3D view. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Bisa terlihat di sini merupakan elevasi 12 di mana seharusnya seluruhnya tertutup oleh dak beton. Maka kita harus memodifikasinya dengan cara kita hapus plat lantai dan balok anak ini. Lalu kita buat kembali balok anaknya dengan menggunakan Quick Draw Secondary Beams dan kita ubah arahnya jadi paralel to Y seperti ini. Nah, setelah itu kita buat kembali plat lantainya. Nah, hasilnya kita lihat ulang di 3D view. Nah, maka ini sudah benar. Bentuknya seperti ini. Elevasi 12 tertutup semua. Selanjutnya, kita akan merubah ukuran kolomnya. Pertama, kita blok dulu seluruh kolom dari tiap elevasi. Lalu kita pergi ke assign, frame section. Di sini kita ubah menjadi K40/40. Kita klik apply. Dan oke. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Kolom-kolomnya sudah berubah menjadi ukuran 40/40. Lalu kita tambahkan tumpuan-tumpuan. Kita pergi ke elevasi 0. Kita blok semua. Kita ke assign. Assign. Join. Restrain. Kita pakai yang jepit. Apply. Dan oke. Melihat hasilnya kita pergi ke 3D. Nah, ini sudah berubah menjadi tumpuan jepit. Selanjutnya kita akan memasang diafragma pada setiap lantai. Caranya dengan cara ke define, lalu join constraint. Nah, di sini kita add new constraint. Nah, sebelum itu kita pilih tipenya diafragma, kita add sampai sebanyak 3 kali karena jumlah lantainya itu ada 3. Nah, lalu selanjutnya kita akan terapkan pada setiap lantai. Diafragma 1 untuk elevasi 4, caranya assign, join, constraint, 1, apply. Oke. Nah, jika sudah diterapkan diafragma itu akan muncul join-join seperti ini.
Lakukan hal yang sama untuk elevasi 8 dan 12 sesuai dengan diafragma pada tiap lantainya. Biar untuk elevasi 12 kita gunakan diafragma 3. Nah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Untuk menampilkan material-material yang lebih jelas, kita beri ke display option, general option, dan view type-nya extrude. Kita klik apply, dan oke. Maka hasil permodelannya akan berubah menjadi seperti ini. Sekian pemaparan permodelan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.